Ya, halo, selamat pagi smart people dimanapun berada. Apa kabar? Tentunya saya berharap kabar teman-teman baik semuanya dan Tuhan Yesus juga memberkati kita semua. Oke, pada pagi hari ini kembali lagi saya Samuel Panenga, kembali di Jesus Call. Saya berbagi, sharing tentang firman Tuhan, tentang kesaksian, yang tentunya semoga bisa menjadi berkat dan menjadi kesaksian bagi teman-teman yang mendengarkan. Tapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah pertemukan kami pada pagi hari ini di mana kami berkumpul, kami mendengarkan kebenaran firman-Mu di live streaming Smart People Jesus Call ini. Tuhan Yesus, Engkau siapkan hati kami untuk mendengarkan apa yang Engkau bicarakan Bapa. Engkau sertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Ya teman-teman, pada pagi hari ini saya kebagian memberikan program Jesus Call, yaitu lanjutan dari Jesus Call yang sebelum-sebelumnya pernah saya bawakan. Tapi ada yang berbeda di pagi hari ini, di mana saya membawakan materi ini sedikit bercerita. Minggu-minggu belakangan ini, di tahun baru 2025 ini, tentunya kita itu banyak diperhadapkan dengan yang namanya masalah. Seperti di awal, saya pernah bercerita bahwa ketika tahun baru dimulai, ada banyak permintaan, ada banyak doa yang kita wujudkan ke Tuhan. Tetapi perlu kita ingat bahwa berjalannya 2025, tentunya kita akan menghadapi yang namanya tantangan, menghadapi yang namanya cobaan. Tapi tergantung kita. Ketika kita menghadapi tantangan, menghadapi cobaan tadi, respon kita mau berlarut apa mau bangkit. Saya membagikan materi pada pagi hari ini, sebenarnya ada pergumulan. Karena materi yang saya bawakan sedang saya alami juga. Apakah relate Tuhan dengan saya bagikan ke teman-teman, ke jemaat-jemaat Smart People yang mendengarkan. Sedangkan posisi saya sendiri, saya juga mengalami. Saya sudah dapat materinya, saya gumulkan tapi belum mengena. Akhirnya ketika kemarin di midweek, waktu ibadah sore, setelah selesai ibadah sore, saya kembali membuka materi yang ingin saya bawakan. Akhirnya saya mendapat gambaran, tetap bagikan. Apapun posisi yang kamu alami. Mau posisimu tidak enak, kamu sedang mengalami yang namanya jatuhan, pencobaan, atau apapun itu buat teman-teman. Ketika Tuhan suruh bagikan, ya bagikan, nurut aja. Walaupun kadang daging ini gak enak. Karena ada firman Tuhan mengatakan, roh memang penurut, tetapi daging malas. Masalahnya, kita mau nurutin daging kita, atau kita mau bangkit buat menuruti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki. Salah satu pertanyaan buat saya pribadi dan buat teman-teman yang ada di luar sana. Ketika menghadapi seperti saya ini, posisi seperti saya ini tidak mengenakan, rasanya seperti ada, ya kalau bisa dibilang ada malas, ada ingin seolah-olah memberontak melihat keadaan kok tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Tapi kembali lagi, hati, berbicara tentang hati. Saya cuma duduk diam. Tuhan, saya mau. Saya melakukan
Saya mau melakukan apa yang terbaik, walaupun rasanya tidak mengenakan. Pada pagi hari sebelumnya, saya sempat membaca sebuah renungan yang dikirimkan di grup WA saya. Karena setiap pagi itu selalu kita itu dapat asupan gitu. Dari dalam komunitas itu ada renungan-renungan firman Tuhan yang dibagikan, dan dari teman-teman yang di luar yang ada membagikan. Cuma pada pagi harinya, pas pagi hari Kamis kemarin, ada sebuah kalimat mengatakan, jangan takut untuk berbeda. Artinya, ketika kita belajar hidup dalam kebenaran, belajar hidup untuk melakukan firman Tuhan, belajar hidup untuk mau dengar-dengaran akan Tuhan, jangan takut berbeda. Ketika dunia menertawakan kita, respon kita mau jalan atau kita malah mendengarkan suara-suara sumbang. Karena jika kita sudah mengambil keputusan untuk mengikuti Tuhan Yesus, maka kita harus yang namanya mendapat tuntutan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Untuk hidup tidak sesuai dengan apa yang dunia ajarkan. Makanya jangan takut untuk berbeda. Bukan berarti kita tidak boleh menikmati apa yang Tuhan beri, entah itu kekayaan, kebaikan, kemurahan, berkat apapun yang Tuhan kasih. Cuma respon hati kita ketika kita mendapat berkat dari Tuhan, kita mendapat segalanya, apakah kita terseret oleh berkat tadi, atau malah kita mau tetap untuk berbeda dengan dunia, untuk tetap melakukan apa yang Tuhan mau. Ada ayat firman Tuhan mengatakan di Roma 12 ayat 2, mungkin kita baca, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di sini ada kata berubahlah oleh pembaharuan budimu. Artinya kita diminta untuk, kalau boleh saya katakan, di dalam keselamatan harus ada usaha. Tidak boleh yang namanya ungkang-ungkang mau enaknya saja. Ketika kita mendapat anugerah keselamatan, Tuhan kasih, Tuhan berikan kita pengampunan, tetapi kita harus usahakan itu supaya kita mendapat perkenanan dari Tuhan. Jadi dikatakan sini adalah berubahlah oleh pembaharuan akal budimu, di mana kamu dapat membedakan mana yang kehendak Allah, yang baik ataupun yang jahat. Ya teman-teman, di pembukaan ini saya mengatakan jangan takut untuk berbeda, apapun posisi kita. Walaupun jalan yang kita tempuh itu tidak enak, tapi percayalah, ketika kamu menjadi tidak serupa dengan dunia, kamu dapat perkenanan dari Tuhan, kamu mengerti apa maunya Tuhan, Tuhan sendiri yang akan membawa kamu lebih jauh lagi. Di minggu kemarin, di Jumat yang kemarin, Jumat pagi, kita sudah membahas beberapa materi dari membangun karakter Kristen. Yang pertama bagaimana, saya ingatkan lagi sekali lagi, bagaimana kita belajar membangun integritas, belajar mengenai kerendahan hati. Tapi pada pagi hari ini, ketika kita diajarkan untuk jangan takut berbeda, kita pun diajarkan bagaimana untuk melakukan kasih dan pengampunan. Berbicara tentang kasih, kalau boleh kita tahu, kasih itu adalah perasaan. Kalau di garis besar pengertian dari bahasa Indonesianya atau di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kasih itu adalah perasaan, adalah cinta,
yang peduli dan tulus, yang berusaha tidak mendapatkan imbalan. Kasih juga dapat diartikan adalah memberikan diri sendiri untuk kepentingan orang lain. Sedikit pengertian yang saya dapatkan. Berbicara tentang kasih, saya pun belajar banyak hal. Seperti teman-teman ketahui, kalau teman-teman pernah melihat apa yang saya bagikan, apa yang saya khotbahkan, di tahun 2024 kemarin, saya banyak ditegur keras karena saya tidak mempunyai kasih. Kasih terhadap sesama, kasih terhadap sekitar atau apapun itu. Tapi ditekankan lagi, terus lakukan kasih, belajar lakukan kasih. Melihat hal terkecil yang mungkin itu tidak dilihat banyak orang, tapi bisa kamu rasakan sendiri dampaknya. Kembali lagi saya bercerita tentang diri saya, bagaimana saya adalah orang yang terlalu masa bodoh, terlalu cuek dengan sekitar. Kalau menurut saya itu penting ya penting, kalau itu tidak terlalu penting buat saya tidak anggap gitu loh. Tetapi ketika Tuhan hajar keras saya mengenai kasih, ada sedikit perubahan yang saya alami. Bertambah pelan-pelan. Walaupun belum lulus 100%, tapi harus saya lakukan. Walaupun masih ada perasaan masa bodoh saya, tapi saya diingatkan, kamu melakukan itu tidak tulus. Lakukan lagi dengan tulus. Hal terkecil yang adalah saya lakukan, bagaimana saya belajar untuk peduli dengan orang tua saya. Awalnya yang saya jujur, saya agak kasar dengan orang tua. Bahkan dengan adik saya sekalipun, adik kandung saya juga berlaku kasar. Tapi belakangan ini saya belajar mengenai bagaimana belajar untuk menundukkan diri. Walaupun itu gak enak teman-teman. Hati itu kadang-kadang bisa pengen marah juga. Ketika melihat sesuatu yang kamu berusaha untuk lakukan, tapi feedbacknya buat kamu ini gak baik. Tapi kembali lagi, mau merendahkan hati, belajar menundukkan diri, lakukan dengan kasih. Belajar memperhatikan hal sekecil apapun. Yang saya katakan, saya saksikan, saya belajar memperhatikan orang tua saya. Saya belajar untuk memperhatikan adik saya. Walaupun saya tahu, saya pernah melukai mereka, membuat mereka terluka secara perkataan apapun. Saya belajar untuk peduli dengan teman, peduli dengan sekitar, peduli dengan pelayanan walaupun masih belum dikatakan sempurna. Tapi saya pengen Tuhan, ketika ada apa-apa, ada sesuatu hal yang itu urgent dan memang harus diperhatikan, ya lakukan. Lakukan kasih, belajar untuk mengalah, belajar untuk mendengarkan. Karena kalau kita berbicara tentang kasih itu yang saya ketahui ada 3. Yang pertama, kasih eros. Tapi saya tidak membahas keseluruhan ya, cuman saya menggambarkan. Ada yang namanya, teman-teman Smart People sudah tahu, teman-teman Smart People sudah mendengarkan dan sering mendengarkan berulang. Ada yang namanya kasih eros, di mana itu adalah kasih yang intim, kasih yang romantis, yang biasanya dialami adalah sesama pasangan. Pasangan yang sedang mengikat tali, kalau bisa saya katakan ya pacaran ya bahasanya, atau yang sudah menikah. Tapi saya tidak membahas itu adalah kasih eros. Dan ada juga kasih filia, itu kasih persahabatan. Kasih yang tulus dan setia. Berbicara tentang kasih persahabatan atau filia, saya pernah punya itu. Saya pernah punya ikatan persahabatan dengan beberapa teman-teman saya, teman-teman masa kecil saya, sedikit bercerita. Ketika menginjak dewasa pun,
di sekolah bahkan kuliah, ternyata kita sudah pernah yang namanya melakukan kasih filia. Kasih yang tulus dan setia. Karena kita punya pertemanan pasti kita kalau bisa dikatakan ya tulus dan setia. Apalagi kalau pertemanan itu kita bawa sampai besar. Karena kita sudah tahu sifatnya seperti apa, sifat teman kita, sifat sahabat kita, itu adalah kasih filia. Dan yang ketiga, yaitu adalah kasih agape, kasih tidak pamrih, kasih yang tidak mengharapkan imbalan. Itu kasih yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, itu kasih agape. Karena Tuhan sendiri rela mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya kita yang harusnya binasa bisa selamat, tebus dengan darah dan pengorbanan yang Tuhan lakukan di kayu salib. Kasih Tuhan adalah kasih agape, kasih yang tidak pamrih, yang tidak mengharapkan imbalan. Tapi di balik itu semua, apa yang sudah Tuhan berikan, kamu harus hargai dan jangan kamu sia-siakan. Pada hari ini kita berbicara mengenai kasih dan pengampunan. Di mana pada saat ini saya sedang membicarakan tentang kasih. Kemarin saya sedikit ada masalah, cuman saya tidak menceritakan detailnya. Di mana ada beberapa hal yang itu sempat membuat kekisruhan, tetapi bisa teratasi. Waktu itu ketika itu posisi saya sendiri menghadapinya. Ketika ada perdebatan sengit tadi, pihak yang menuntut, dia mengatakan A, B, C, D, pokoknya kami tidak mau tahu dan ini. Respon hati saya yang pertama yang saya lakukan adalah saya merendahkan hati. Iya Bu, iya Pak, saya minta maaf atas sesuatu hal yang sebenarnya tidak boleh terjadi. Tapi sekali lagi saya minta maaf. Saya minta maaf, saya minta izin seperti ini, seperti A dan B. Tetapi yang saya lihat adalah ketika kamu tadi mau merendahkan hatimu, melakukan kasih, itu mengalah. Ada sebuah perasaan yang melunak, yang tadi awalnya orang tuh bisa marah dengan kita, jengkel melihat kita. Tapi ketika kita mau melakukan yang namanya kasih, mengalah, merendahkan hati, ada sebuah kalau boleh dibilang kalau kata orang lunak, itu hatinya melunak karena melihat sikap kita. Hatinya melunak karena melihat apa yang kita tampilkan. Begitu juga saya membagikan sedikit kesaksian ini karena ada beberapa hal minggu-minggu ini yang saya alami. Sebelumnya saya pernah membeli minuman di salah satu brand ternama. Kebetulan itu ada promo. Tapi karena saya tidak membaca promo itu dengan detail, membuat saya itu maju. Saya tuh nyolot dengan si penjual. Sempat, saya tidak katakan adu mulut, tapi saya sempat ngotot sedikit. Ketika sekali dia menjelaskan, dua kali, saya masih istilahnya itu kekeh dengan apa yang menjadi pendapat saya, apa yang saya lihat, apa yang hendak saya beli, bahwa minuman ini ada pembayaran segini loh. Tapi teman pelayanan saya mengingatkan, oh iya benar, kita salah. Sebenarnya ini ketentuannya seperti ini. Awalnya yang awalnya saya merasa benar, saya tahu itu salah.
respon yang pertama saya lakukan adalah saya minta maaf. Maaf, saya sudah salah, saya bilang seperti itu. Saya tidak melihat ketentuan yang berlaku. Sekali lagi saya minta maaf, maaf ya. Artinya kasih tadi mendorong kita untuk belajar melakukan sesuatu hal yang tidak disangka-sangka. Artinya berani untuk tampil beda tadi, yaitu tadi. Jangan ketika merasa sudah salah tetap kekeh dengan kehendaknya. Jadi di sini saya belajar, oh benar. Apa yang saya bagikan, apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini bisa menjadi pembelajaran buat teman-teman. Bahwa adalah contohnya seperti ini. Adalah ketika kita melakukan kasih, lakukan yang namanya berani tampil beda, tidak sama seperti apa yang dunia tampilkan, ini loh yang harus kamu lakukan. Dimana sebenarnya simpel, ada contoh perbuatan kasih yang mungkin itu bisa kita lakukan sesimpel mungkin dan sesimpel itu. Yang pertama mungkin kita bisa menolong orang yang membutuhkan. Apapun itu, belajar menolong orang yang membutuhkan. Sebagai orang Kristen, kita belajar yang namanya kebenaran, di mana kita harus memberi, mengasihi, belajar untuk melakukan kasih. Ya ini tadi, menolong orang yang membutuhkan. Entah itu disuruh Tuhan atau tidak, ketika kamu punya keinginan untuk menolong orang, lakukan itu, jangan pandang bulu. Jangan katakan, stop, tunggu dulu. Saya ingin mendengarkan apakah Tuhan berkenan apa tidak. Sebenarnya ya bisa. Ketika kamu tanya Tuhan, apakah saya boleh bantu dia? Tapi yang saya ingin saya sampaikan adalah respon hati kita. Ketika kita punya keinginan baik untuk menolong orang, dan itu muncul di hati kita, segera untuk lakukan. Jangan ditunggu nanti. Itu adalah satu contoh perbuatan kasih yang bisa saya gambarkan. Ada juga adalah menjadi pendengar yang baik. Tanpa disadari ternyata menjadi pendengar yang baik itu mendengar cerita orang, mendengar keluh kesah orang, asal bukan mendengar gosip ya teman-teman, tidak. Cuma saya ingin bagikan adalah ketika kamu mau mendengarkan keluh kesah orang, mau mendengarkan kesusahan orang tersebut, mau meluangkan waktu, mau menjadi pendengar yang baik, setidaknya kamu sudah melakukan kasih yang mau mendengarkan. Syukur-syukur lagi ketika orang tersebut mendapatkan keluh kesah, kamu mau bagikan saran atau pengalaman pribadimu yang mungkin kalau masalahnya sesuai dengan masalah yang dihadapi itu ternyata pernah kamu alami, ya kamu mungkin bisa menjadi berkat. Membagikan jalan keluarnya ketika kamu sudah berhasil menemukan jalan keluar dari masalah yang kamu hadapi. Persis sama dengan mungkin masalah yang dialami. Nah itu tadi. Pendengar yang baik. Belajar mengampuni orang lain, orang yang bersalah. Mengampuni kesalahan orang lain, ternyata itu dalam melakukan kasih juga. Tapi saya tidak bahas itu, nanti kita ada bahas selanjutnya. Termasuk pentingnya memberikan waktu dan perhatian pada keluarga. Saya tidak berbicara itu lebih lanjut, karena saya belum berkeluarga, tapi saya mempunyai keluarga, mempunyai orang tua, papa, mama, adik saya. Yang saya lakukan tadi adalah belajar memberikan waktu dan perhatian kepada keluarga. Belajar memberi perhatian sekecil apapun, belajar untuk memberikan apresiasi atau apapun, berkomunikasi dengan orang tua. Setidaknya berikan waktu untuk memperhatikan mereka. Dan yang terakhir, berbicara tentang contoh ya,
Ini bukan penutup, bukan. Ini masih lanjut teman-teman. Belajar untuk mendoakan orang lain. Saya bisa bagikan, karena pun saya juga masih belajar untuk mendoakan orang lain. Saya tidak bisa lakukan itu dengan sempurna, tapi ketika kamu ditaruhkan beban oleh Tuhan, ditaruhkan beban doa untuk mendoakan seseorang, lakukan itu. Karena itu adalah kasih. Melakukan kasih tadi. Oke. Firman Tuhan mengatakan di Yohanes 3 ayat 16. Itu firman Tuhan yang sering kita dengar. Yang dari kecil merupakan ayat hafalan mungkin. Tapi ini ternyata benar. Yang menggambarkan kasih agape tadi dalam firman Tuhan. Bagaimana ayatnya berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sini ada kata karena begitu besar kasih Allah. Dan ia rela mengaruniakan tanpa imbalan. Tanpa perlu harus mendapatkan persetujuan untuk menyelamatkan kita yang berdosa tadi. Seberapa sering kadang-kadang kita itu terlalu larut dengan dosa kita. Terlalu tidak mau bangkit dengan kesalahan kita. Sedangkan Tuhan di sini mengatakan, Tuhan itu sudah mengurniakan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Kita yang belum mengenal Tuhan, itu tidak binasa, tidak berakhir di namanya neraka, tidak berakhir di namanya kekekalan yang penuh dengan ratapan dan kertak gigi. Tapi Tuhan memberikan jaminan, yaitu beroleh hidup yang kekal. Tetapi untuk membutuhkan beroleh hidup yang kekal tadi, selain Tuhan kasih cuma-cuma, saya cuma ingatkan, ada usaha, ada perjuangan yang dilakukan untuk mendapatkan perkenanan Tuhan. Tadi kita berbicara tentang kasih agape, kasih yang tidak bersyarat. Seringkali banyak mungkin dari kita, termasuk saya juga, ketika Tuhan taruhkan, ajarkan untuk kita untuk melakukan kasih tidak bersyarat terhadap sesama, seberapa sering teman-teman atau saya pribadi sering menuntut ke Tuhan, Tuhan, saya sudah melakukan kasih, saya sudah melakukan kasih tidak bersyarat, saya sudah melakukan kebaikan, saya minta dong Tuhan balasannya seperti apa. Saya minta dong ganjarannya atau apa nih yang Tuhan kasih ke saya. Seringkali kita berpikir seperti itu, tanpa disadari bahwa Tuhan itu sudah mengajarkan kita kasih tidak bersyarat tadi. Jadi yuk teman-teman, untuk teman-teman pagi ini yang mendengarkan, terutama buat saya juga, ketika kita mempunyai pemikiran-pemikiran yang seperti tadi, yuk belajar tinggalkan. Belajar untuk melakukan kasih yang tidak bersyarat, belajarkan untuk melakukan kasih yang tidak berharap pamrih. Belajar melakukan kasih yang benar-benar tulus dari apa yang ingin kamu lakukan. Kenapa? Supaya kita beroleh hidup yang kekal. Ketika kita melakukan kasih. Ada juga firman Tuhan mengatakan di Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Sebuah firman Tuhan yang kalau boleh saya katakan singkat
Tapi itu cukup sulit untuk dilakukan. Bagaimana kita harus berdoa, mengasihi orang yang berbuat tidak baik dengan kita. Mengasihi orang yang sudah menganiaya kita. Saya ini adalah orang yang cenderung masa bodoh sebenarnya. Walaupun jujur, ketika masa kecil saya, ketika saya SD, saya pun termasuk orang yang terbuli, teman-teman. Terbuli dari segi pergaulan. Karena saya, waktu kecil pun saya juga pernah mendapatkan perlakuan fisik dari teman-teman di SD waktu itu. Cuma yang saya dapatkan waktu itu, ada sedikit ketakutan. Berbeda ketika dewasa sekarang ya. Ada sedikit ketakutan yang saya alami ketika saya ingin masuk ke sekolah. Tetapi beranjaknya waktu, tumbuh menjadi seseorang yang masa bodoh itu membuat saya, ketika saya mendapatkan sesuatu hal yang tidak mengenakan, sesuatu hal yang istilahnya itu menganiaya kehidupan saya, menganiaya perasaan saya itu tidak peduli dengan itu. Artinya sebenarnya itu salah. Karena kita diajarkan untuk mengampuni, untuk mengasihi apa yang menjadi musuh kita tadi. Cuma saya ingin katakan bahwa ketika kamu dikasih kesempatan, ketika kamu dikasih anugerah dari Tuhan, mengenal kebaikan Tuhan, mengenal segala jalan-jalan Tuhan, ketika kamu dituntut untuk melakukan mengasihi musuhmu, mendoakan orang-orang yang menganiaya kamu, berlutut lakukan itu. Ucapkan sepatah dua kata walaupun rasanya tidak enak. Tetapi kamu ketika melepaskan berdoa, ada sedikit rasa bebas dalam dirimu. Karena saya pernah mengalami bagaimana, jujur saya katakan di sini bagaimana saya, tapi ini bukan konteks musuh ya, bukan konteks orang yang menganiaya. Saya hanya belajar memaafkan orang tua saya. Saya tidak mau ceritakan panjang lebar, tetapi berapa kali pastor senior di Smart People selalu mengatakan, ketika posisimu tidak baik, cari apa yang menjadi masalahmu. Ketika posisimu sedang tidak buruk dengan Tuhan, coba cari, gali. Ada salah apa kamu sama Tuhan? Ada salah apa kamu dengan Tuhan sehingga hubunganmu dengan Tuhan itu tidak baik? Saya berusaha menggali dan berapa kali menemukan hal bahwa saya pernah tidak memaafkan orang tua saya akibat satu hal yang tidak mengenakan. Cuma ketika saya dituntut untuk memaafkan orang tua saya lakukan. Tuhan, saya maafkan orang tua saya. Kalaupun masih ada sisa, tolong pulihkan saya Tuhan. Agar saya bisa baik lagi nih sama Tuhan, berkenan lagi nih sama Tuhan. Tolong ya Tuhan ya. Ya Tuhan jawab. Akhirnya saya bisa menerima orang tua saya walaupun kadang karena kita berbeda generasi, berbeda lintas zaman. Tapi yang namanya orang tua tetap orang tua. Saya harus menghargai mereka, menghormati mereka, mendengarkan mereka sebagai orang tua. Saya sudah melupakan apa yang terjadi, apa yang pernah saya alami. Karena saya salah satunya adalah tidak mau memberikan celah kepada si jahat tadi. Kemudian yang seperti saya katakan tadi bahwa kasih itu sabar. Ternyata kasih itu bisa membuat kita sabar, membuat kita memaafkan, membuat kita tidak sombong, membuat kita tidak memegahkan diri, membuat kita itu sadar dengan hidup kita dan hakikat kita tadi.
Di 1 Korintus 3 ayat 14 mengatakan bahwa, di 1 Korintus 13 ayat 4 mengatakan bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kemudian kita lanjut. Di 1 Yohanes 4 ayat 11 mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah demikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga mengasihi. Nah, sebagai anak Tuhan yang dituntut kita harus berani berbeda dengan dunia. Di 1 Yohanes 4 ayat 11 mengatakan, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Karena topik perikop dari firman Tuhan adalah Allah itu adalah kasih sendiri. Dia sudah mengajarkan kita. Sedemikian rupa Allah itu adalah kasih, maka kita haruslah saling mengasihi. Itu adalah bagian dari kasih. Masih ada waktu tersisa. Saya akan melanjutkan dengan pengampunan. Pengampunan itu memang tidak semua orang bisa melakukannya. Karena perlu ada proses untuk melepaskan, proses pengakuan, proses untuk mengakui bahwa kita tuh salah sehingga pengampunan itu bisa dilepaskan. Begitu juga sebaliknya, kita harus belajar yang namanya mengampuni. Terlepas dari apapun itu, ya kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan mengenal kebenaran, tidak hanya melakukan kasih, ya kita harus mengampuni. Dan itu wajib. Karena Tuhan juga mengampuni kesalahan kita, masakan kita tidak mengampuni kesalahan orang lain ataupun kesalahan ya siapapun lah yang mungkin yang berlaku salah terhadap kita. Karena di 1 Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 9 itu mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sebelum kita mengampuni, ketika kita mempunyai kesalahan pribadi, kesalahan kita terhadap Tuhan, kesalahan apapun itu, maka terlebih dahulu mengakulah dosa. Mengakulah kalau kita salah. Kalau saya ditanyakan apakah saya sering melakukan pengakuan dosa? Sering. Sering melakukan dosa, sering mengaku juga. Apakah dengan posisi saya sebagai orang Kristen, orang benar itu meluputkan saya dari dosa? Tidak. Saya juga setiap hari diperhadapkan yang namanya keinginan duniawi, keinginan hawa nafsu apapun. Ketika melakukan salah, sudah jatuh ya bangkit lagi lakukan. Belajar untuk berbuat baik. Belajar untuk tidak mengulangi lagi. Belajar untuk tap lagi. Walaupun kadang bisa jatuh bangun juga. Tapi belajar untuk ayo bangkit. Jangan sampai terlalu berlarut lama dengan kesalahan tadi. Tuhan yang mengajarkan kita, jika kita mengaku dosa, maka Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yang perlu kita lakukan adalah mengaku. Kalau boleh saya katakan ini adalah step pertama kita sebelum kita juga mengampuni orang. Kita tidak bisa menghakimi orang karena kesalahan orang tadi. Sementara kita mempunyai kesalahan sendiri. Kita tidak bisa menganggap orang tersebut salah. Padahal kita sendiri mempunyai kesalahan yang tidak orang ketahui. Hal yang pertama adalah yang kamu lakukan ketika kamu sudah tahu dirimu salah.
datang kepada Tuhan, buat pengakuan, Tuhan aku sudah salah. Aku ini sudah berdosa Tuhan, aku sudah tidak layak. Tuhan tolong dong, seperti apa? Kasih aku jalannya Tuhan. Tapi Tuhan tolong, supaya aku tidak berlarut Tuhan, supaya aku tidak salah. Perlunya compassion, perlunya pengakuan kepada Tuhan. Itu adalah awal yang katakan tadi kita sebelum kita mengampuni, sebelum kita melakukan pengampunan. Di Efesus 4 ayat 32 pun ayat firman Tuhan mengatakan hal yang sama. Kalau teman-teman boleh lihat. Ayat-ayat yang saya bagikan ini teman-teman baca, teman-teman renungkan. Tetapi hendaklah kamu ramah terhadap seorang lain, penuh kasih, mesra dan saling mengampuni. Bagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ini mengajarkan kita untuk melakukan kasih tadi. Kita harus berlaku ramah. Ketika ada seseorang yang saya katakan tadi tidak mengenakan, walaupun dia salah juga, dan kita ada benarnya, tetap berusaha untuk ramah. Tetap berusaha untuk merendahkan hati. Ya, lakukan kasih. Karena itu adalah step kedua. Bagaimana? Itu adalah pelajaran dari mengampuni juga. Bagaimana Tuhan itu sudah mengampuni kita, mengampuni kesalahan kita. Artinya ketika kita diampuni pun, yang kita harus lakukan adalah lakukan kasih. Saya katakan berulang, lakukan kasih. Kemudian di Lukas 6 ayat 37 firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu menghakimi. Nah ini ada kata ayat, janganlah kamu menghakimi, maka kamu tidak akan dihakimi. Kalau kamu tidak menghakimi, maka kamu tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Tetapi ampunilah, maka kamu akan diampuni. Semuanya tadi berkaitan tentang peringatan atau larangan. Artinya, yang saya katakan tadi, jangan menghakimi orang sementara kita sendiri mempunyai kesalahan. Yang saya katakan bahwa pentingnya kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa. Karena jika kamu dikatakan di ayat Lukas 6 ayat 37 tadi, yang bagian terakhir mengatakan, ampunilah maka kamu akan diampuni. Syaratnya adalah ampuni. Apapun kesalahan yang orang perlakukan terhadap kamu, ampuni. Berat, pasti berat. Tapi setidaknya ada sebuah, kalau boleh saya katakan, garansi dari Tuhan. Ketika kamu mengampuni orang, maka kamu akan diampuni oleh Tuhan. Ketika kamu tidak menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Saya tekankan sekali lagi, ini adalah pengampunan. Bagaimana kasih dan pengampunan itu berjalan bersama. Kenapa bisa saya katakan berjalan bersama? Di Matius, saya akan kasih firman Tuhan lagi. Di Matius 6 ayat 14 dengan 15, ini di ayat penutup untuk kita. Di Matius 6 ayat 14 dan 15. Ayat 14 berbunyi, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Dan jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kenapa saya katakan kasih dan pengampunan itu berjalan bersama? Karena ini adalah dua mata sisi yang berbeda. Di mana Tuhan itu, kalau boleh saya gambarkan, Tuhan itu memberikan gambaran kebenaran dan ketetapan hukumnya.
saya akan gambarkan bahwa ada kebenaran, ada keadilan. Kebenarannya, jika kamu mengampuni orang, maka Tuhan akan mengampuni kamu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, keadilan yang kamu dapatkan adalah Bapamu tidak akan mengampuni kesalahanmu juga. Jadi kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang mengenal Tuhan, kita harus belajar yang namanya melakukan kasih dan pengampunan tadi. Salah satunya di mana dari materi membangun karakter Kristen pada pagi hari ini kita belajar kasih dan pengampunan itu seperti apa. Dan kita belajar juga bahwa di dalam Tuhan kasih dan pengampunan itu berjalan bersama. Kasih dan pengampunan itu seperti dua mata sisi uang yang berbeda. Ada kebenaran dan keadilan Tuhan. Jadi teman-teman, sharing yang bisa saya bagikan pada pagi hari ini adalah Tuhan memberikan kita kesempatan. Salah satunya adalah belajar untuk melakukan kasih. Belajar untuk melakukan pengampunan. Sepanjang 2025 mungkin yang akan berjalan terus, kita akan terus diperhadapkan dengan yang namanya belajar mengasihi dan belajar memberikan pengampunan dan mengampuni. Entah sampai kapan. Sampai Tuhan menyatakan waktunya itu sudah selesai. Sampai Tuhan menyatakan waktunya cukup. Kamu sudah berkenan, kamu sudah lakukan semua hal-hal yang baik yang aku inginkan. Tetapi selama di dunia, selama masih kita hidup, masih bernapas, sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang mengenal Tuhan, kita harus berani berbeda. Berani hidup dengan jalan-jalannya Tuhan. Berani hidup dengan kebenarannya Tuhan. Berani hidup dengan harus belajar menuruti hukum-hukum dan ketetapan Tuhan. Karena itu adalah salah satunya bagaimana kita harus mendapat perkenanan dari Tuhan. Ingat, kasih Tuhan itu agape. Kasih Tuhan itu cuma-cuma. Saya ingatkan sekali lagi. Dia sudah mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Sehingga kita yang harusnya binasa, ketika kita tidak mengenal Tuhan, kita harus masuk ke neraka. Tapi dengan Tuhan disalibkan di kayu salib, kita mendapatkan kasih dan pengampunan secara cuma-cuma. Cuma diperlukan usaha dan tekad untuk mendapatkan perkenanan Tuhan lebih jauh lagi. Ya teman-teman, pada pagi hari ini hanya ini yang bisa saya bagikan, hanya ini yang bisa saya sharingkan mengenai kasih dan pengampunan. Tentunya di Jumat depan kita akan kembali dengan materi dari membangun karakter kita sebagai orang Kristen dengan topik yang berbeda juga. Biarlah topik pada pagi hari ini bisa memberkati, bisa menjadi kesaksian bagi teman-teman yang mendengarkan. Terima kasih. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini Engkau telah berbicara mengenai kasih dan pengampunan. Engkau telah mengajarkan kami harus melakukan kasih dan harus melakukan pengampunan. Walaupun kami tahu itu tidak mudah Tuhan dan sulit kami lakukan, tapi mampukan kami untuk melakukannya Bapa, agar kami bisa berkenan di hadapan-Mu dan mendapatkan perkenanan daripada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih pada pagi hari ini kembali lagi kami akan berpisah, kami akan melakukan tugas kami masing-masing, kami akan melakukan aktivitas kami, apapun itu Engkau sertai Bapa, Engkau sertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sampai Tuhan yang memberkati semuanya dan menyertai semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucapkan syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Terima kasih Smart People. Sampai jumpa kembali. Dah.